Shalom Aleichem, Shalom Jemaat Jitu Sisi. Beberapa jemaat kesaksian bahwa doa-doanya yang dia panjatkan di awal tahun tanggal 1 Januari kemarin sudah Tuhan jawab. Tuhan Allah kita adalah Allah yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Belum ada 1 bulan, tapi doa-doa itu sudah Tuhan jawab. Jitu Sisi adalah rumah mujizat. Ada langit yang terbuka di atas gereja ini Bapak Ibu. Jadi pastikan setiap doamu itu dengan sungguh-sungguh dipanjatkan ke hadapan Tuhan, maka kita akan menerimanya. Mari siapkan hatimu untuk masuk dalam ibadah. Kita berdoa agar kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kita. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kudus-kuduslah nama-Mu Tuhan, biar segala yang bernafas memuji-Mu. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, haleluya. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang ya Tuhan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, menyembah-Mu ya Tuhan. Kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus,
kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Hanya Kau yang termulia Tuhan, kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Katakan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Haleluya, we worship you Lord. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah.
surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Haleluya. Ya Bapa yang baik, pagi ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu membawa pujian, syukur, penyembahan kami. Kami percaya ketika kami bernyanyi, ketika kami menari, malaikat-malaikat di sorga ikut bersama-sama dengan kami memuliakan nama-Mu. Terimalah pujian anak-anak-Mu ya Tuhan. Beshem Yeshua, di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Every day with miracle. Sekali lagi, every day with miracle. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Dia tidak pernah tinggalkan kita, selalu bersama kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah tinggalkan. Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Satu sobatku yang setia, dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Oh Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dia yang selalu menghibur kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Hanya nama-Mu ya Tuhan yang selalu menghibur kita, selalu memberikan sukacita. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari jemaatnya saja katakan namanya. Namanya siapa? Dia Yesus yang selalu menghibur kita. Dia Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh Yesus. Menghibur hatiku. Sekali lagi katakan Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara.
Dia Yesus, sahabat yang setia, tidak pernah tinggalkan kita. Masih semangat memuji Tuhan? Yang masih semangat katakan amin. Yang masih semangat tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Singers memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Hosana, Hosana, mulia namanya. Hosana, Hosana, mulia namanya. Yuk semua angkat kedua tangannya. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Sekali lagi ya. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Oh, puji. Puji. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu dari salah satu anak rohani G2CC, yaitu Sevanya. Dia bersaksi bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 kemarin Bapak Ibu, dia datang ke ruangan Abuna meminjam globe bola dunia ya. Mungkin singers boleh geser sedikit dulu agar jemaat bisa lihat ya. Dia meminjam globe dari ruangan Abuna, lalu pada tanggal 1 ketika doa awal tahun dia membawa globe itu dan dia beriman, Tuhan suatu hari nanti aku akan pergi ke bangsa-bangsa. Sebuah iman yang besar yang dia doakan di awal tahun. Lalu Abuna mendoakan itu ya. Sebuah kesaksian yang hebat
ketika dia dengan penuh iman, dengan penuh percaya mengangkat tangan dan melakukan hal profetik ini, sehingga pada tanggal 17 Januari dia kembali ke Batam karena telah menyelesaikan 7 bulan magangnya di G2CC. Ini adalah foto Zevanya sebelum dia pamit, maka dia didoakan dulu oleh Abuna. Di ibadah youth juga kita perpisahan, kita doakan sama-sama di ibadah hari Minggu, kita mengutus dia agar dia kembali ke rumahnya itu dengan blessing. Setibanya dia di Batam, dia langsung dipanggil oleh Bapak Gembalanya, namanya Pak Irwan. Lalu apa yang terjadi? Dia melaporkan kegiatan magang di G2CC berjalan dengan baik, ada penuh sukacita, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan Bapak Ibu. Tiba-tiba Bapak Gembalanya meminta Zevanya bahwa dia akan diutus pelayanan misi ke luar negeri. Belum ditentukan apakah itu pergi ke Kamboja atau pergi ke Jepang. Lalu pada hari itu juga dia diminta untuk segera ke imigrasi untuk membuat paspor. Sebuah berkat besar di mana Tuhan menjawab doanya dia, Bapak Ibu. Sehingga pada tanggal 18 Januari, keesokan harinya, paspornya sudah jadi. 1 hari, sangat cepat. Seakan-akan seperti Tuhan yang membuka jalan dan mengutus dia untuk segera pergi ke luar negeri untuk memberitakan Injil. Sehingga kita dukung doa bahwa pada tanggal 25 Januari nanti dia akan pergi ke Malaysia untuk memulai perjalanan misinya. Kita dukung doa agar Elohim menyertai perjalanan misinya, banyak jiwa dimenangkan. Melalui kesaksian ini Bapak Ibu kita belajar bahwa iman yang besar, sesuatu yang menurut manusia mustahil, tapi jika dengan penuh kepercayaan dipanjatkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan jawab dan akan berikan apa yang kita minta itu. Dan juga pentingnya yang namanya covering Bapak Ibu, bahwa dia kembali ke Batam, dia didoakan, dia diberkati, dia diutus dengan berkat, sehingga dia pulang tidak bawa kutuk, tapi dia pulang membawa berkat-berkat yang terbaik dari rumah Tuhan. Matius pasal 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Biarlah kesaksian Zevanya ini boleh menjadi inspirasi buat kita semua Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti berdoa, karena Tuhan akan jawab doa kita tahun ini. Allah Elohim yang sama yang mengerjakan dan yang menjawab doa Zevanya, Elohim yang sama yang kita sembah, yang akan menjawab doa-doa kita. Apalagi kita yang setia mencari Dia. Mari tundukkan kepalamu, siapkan hatimu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Dia sekali lagi. Sebab hanya bagi Dia segala pujian, hormat, serta syukur. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri lagi Bapak Ibu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat angkat kedua tanganmu. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian. Saya serahkan kepada Pastor Jimmy. Syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Persiapkan hati pikiran kami untuk benih firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami dirubah, tidak sama ketika kami datang. Kami membawa kemerdekaan yang baru melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, silahkan beracara sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu silahkan duduk. Sebelumnya nanti kita dukung dalam doa pelayanan Abuna Abuni di Jakarta untuk ibadah Natal masyarakat Nias sekota Jakarta. Ya. Firman Tuhan pada hari ini diberikan judul Going Up, naik, hidup yang naik. 3 minggu yang lalu saya siapkan dan saya tidak nyangka nyambung dengan kesaksiannya dari Sevanya. Nah, kita akan praktekkan caranya iman itu seperti apa. Karena kita ingin hidup yang naik, bukan yang turun. Betul? Nah, maka kita pelajari ya. Next.
Kita baca dulu di Ulangan 28 ayat 13 sampai 16 yang mengatakan seperti ini. Tuhan akan mengangkat engkau Bapak Ibu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan. Bapak Ibu bisa baca selanjutnya apa saja perintah Tuhan. Tetapi intinya adalah tetap setia kepada Tuhan. Dan ini disampaikan Abuna di awal tahun. Kalau kita pelajari firman ini, kita bisa lihat bahwa Tuhan dari awal itu telah menetapkan kita untuk naik dan tidak turun. Jadi Tuhan tidak pernah merancang kita, membuat kita, menciptakan manusia itu untuk jadi ekor atau turun. Tidak pernah. Destiny kita, masa depan kita, nasib kita adalah naik, tidak turun. Kepala dan bukan ekor. Itu harus diaminkan. Yesaya mengatakan, aku memiliki rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Lihat, destiny kita naik, tidak turun. Siapa yang mau turun? Kecuali nanti ibadah turun tangga. Ya kan? Tapi kita ingin selalu naik dan tidak turun. Next. Maka kita kalau simulasikan, dipetakan, maka dari firman Tuhan keluarlah janji Tuhan. Maka Bapak Ibu kenapa disarankan dengan sangat tiap hari baca Alkitab? Karena dari firman Tuhan kita mengenal janji Tuhan. Jangan sampai ketika seseorang berkata kepadamu, katakan janji Tuhan. Engkau bingung, janji Tuhan yang apa ya? Apa ya? Tuhan janji apa ya? Loh. Lah kalau nggak pernah baca ya nggak akan tahu. Karena kuncinya kita harus tahu janji Tuhan itu apa. Dan itu hanya bisa tahu ketika engkau membaca firman Tuhan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, next ya. Mundur, kebanyakan. Ya, iman. Nah, janji Tuhan kita sudah ketahui melalui firman Tuhan kita baca. Lalu bagaimana menangkap janji Tuhan itu dengan iman. Kita tahu kan sering dikatakan dengan iman, dengan iman, dengan iman. Kenapa? Karena dengan iman itu kita bisa mengambil janji Tuhan karena ada firman-Nya. Next. Dikatakan bahwa Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala apa yang tidak kita lihat. Jadi gini Bapak Ibu, janji Tuhan, engkau akan naik, engkau akan berhasil, hidupmu akan dibawa Tuhan untuk ke bangsa-bangsa umpama. Ya. Terus kamu tangkap pakai iman. Pertanyaannya, sudah terjadi belum? Belum. Sudah kamu lihat belum? Belum. Tapi kamu percaya enggak? Percaya, itu iman. Ini definisi iman. Jadi satu-satunya cara untuk mengambil janji Tuhan adalah iman. Sampai sini paham? Kita akan terus tambah dalam dan nanti kita praktekkan. Salah satunya tangga ya. Ini bukan untuk betulin lampu. Next. Nah, dari iman, maka selanjutnya adalah next, tindakan. Jadi kamu, Bapak Ibu, kalau iman itu kan hanya ada di dalam pikiranmu. Ya, yang kau harapkan belum terjadi, belum kamu lihat. Tindakannya adalah apa yang harus kita lakukan untuk meresponi iman itu. Next. Nah, firman Tuhannya juga jelas. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi setelah iman, engkau percaya janji Tuhan, engkau melangkah. Gitu. Contohnya Sefanya. Dia percaya, dia ingin pergi ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil seperti amanat Tuhan Yesus. Maka dia beriman, dia mengambil pinjam global bola dunianya Abuna dan minta didoakan. Itu tindakan. Dia melakukan tindakan iman itu dengan mengangkat
global. Bisa dipahami? Jika engkau yang muda-muda ingin pergi ke luar negeri, ingin ke bangsa-bangsa, ya persiapan bahasa Inggris, persiapan bahasa asing yang memang negara yang engkau tuju. Tapi pertama-tama juga apa? Siapkan paspor. Karena tiba-tiba bisa aja Tuhan bilang besok berangkat. Kan gak ada yang tahu. Jadi itulah tindakan iman. Next. Jadi kita akan pelajari strukturnya seperti ini ya. Mulai dari firman Tuhan, lalu keluar janji Tuhan, maka kita tangkap dengan iman, dan kita lakukan tindakan iman. Firman Tuhannya jelas, berarti ini kebenaran. Sekarang kita bicara prakteknya. Next. Nah, Bapak Ibu, di dalam dunia leadership, kepemimpinan, itu ada yang dinamakan tangga conscious kompeten. Jadi engkau sadar terhadap kompetensi. Nah, kita akan praktekkan ya. Bisa dilihat ya mungkin ya, masih bisa terlihat. Jadi yang pertama, di langkah pertama, itu adalah unconscious incompetent. Bahasa Indonesianya tidak sadar, tidak mampu. Jadi kebanyakan orang di awal itu dia tidak sadar kalau dia tidak mampu. Umpama dia tidak sadar kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ya, padahal dia ingin pergi ke bangsa-bangsa. Tapi dia tidak sadar kalau dia ternyata masih jelek Inggrisnya. Akhirnya apa? Jadi sok tahu. Nah, ini adalah level yang diawali selalu seperti ini. Kita nggak sadar kalau kita nggak mampu. Merasa bisa, padahal enggak. Makanya yang keluar adalah sok tahu. Atau yang kedua adalah minder. Nah, kita next. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah langkah yang kedua. Yaitu conscious incompetent. Mulai sadar, aku mau ke luar negeri nih. Sesuai janji Tuhan. Tapi aku nggak bisa bahasa Inggris, mulai sadar. Sadar, aku nggak bisa bahasa Inggris loh. Aku nggak bisa bahasa Inggris ini. Wah, kalau gitu aku harus les bahasa Inggris. Ya kan? Jadi engkau mulai mengenali dirimu, seperti ajaran saya tentang Sun Tzu, ya kan? Engkau kenali dirimu dulu, oh ternyata saya nggak mampu apa. Nah, perbaiki itu. Ya, siapkan dirimu bahasa Inggris, umpama. Lalu yang ketiga, engkau mulai masuk ketika engkau mulai belajar, ya, engkau masuk ke tahap ketiga. Di mana apa? Engkau mulai sadar kemampuanmu. Oh, aku ikut tes bahasa Inggris IELTS. Oh, dapat 6. Wah, syarat masuk kampusnya 7. Wah, tinggal dikit lagi. Ya kan? Mulai apa? Bisa mengukur kemampuannya. Seberapa hebat Inggrismu. Nah, di level ini sudah bagus, ya, karena engkau mulai punya kepercayaan diri, ya. Nah, lalu yang keempat next adalah dia saking mahirnya, dia sudah tidak sadar lagi kemampuannya, karena apa? Ya sudah ngomong udah nggak mikir. Pada level ini saking mahirnya, dia sudah nggak sadar kemampuannya seperti apa lagi. Seperti kayak saya pernah lihat itu di video tentang pabrik buruh rokok ya, di sebuah pabrik rokok. Itu dia bisa ngomong sama sebelahnya, tangannya itu membungkusi rokok sambil ngomongan gini. Dan hasilnya sama. Perfect. Sama kayak ibu rumah tangga itu ya, saking hebatnya multitaskingnya ya, dia bisa masak, gendong bayi sambil handphonean. Ya, masakannya tetap enak. Nah, itulah level yang keempat. Sudah nggak bisa diukur dan dia sendiri nggak sadar kehebatannya. Ya, nah kenapa ini perlu saya tunjukkan dulu Bapak Ibu? Karena begini, kita yang orang tua tidak mungkin nyuruh anak kita melakukan sesuatu yang dia nggak siapkan, betul? Betul kan? Pasti kan, nak kamu mau pergi ke luar negeri, tolong siapkan dulu bahasamu, betul? Siapin, terus kita lihat, oh semakin siap, kita juga mempersiapkan dana, ya kan?
Jadi begitu lulus, waktunya tiba, dana sudah cukup, dan kemampuan anak untuk masuk kampus juga cukup, boom, jadi. Betul? Nah sekarang Bapak di surga juga sama Bapak Ibu. Bapak di surga itu juga tidak akan membuat kita itu susah. Karena kan tadi destininya kan naik dan tidak turun toh, kepala bukan ekor kan. Tapi kan Tuhan juga lihat, engkau ada di mana? Di 1, di 2, 3, atau 4. Engkau minta doa sampai sujud-sujud minta ke luar negeri. Tapi Tuhan lihat kamu tiap hari cuma main TikTok. Tidak pernah belajar bahasa Inggris umpama. Nah terus Tuhan gimana? Tuhan kan juga mikir, aduh ini gimana ya? Ya kan? Mau dikasih, nanti ikut ujian, gagal. Depresi. Buang-buang uang. Ya kan? Jadi sebelum kita nagih Tuhan, ya, nagih Tuhan akan janjinya, siapkan dirimu dulu. Siapin dulu. Siapin dulu. Jangan nanti terus nyalahke Tuhan. Lu Tuhan kok janji begini. Ini buktinya aku gak keterima, bla 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 bla. Itu orang gak tahu diri gitu. Makanya sangat penting, ini saya tampilkan supaya adik-adik, bapak ibu yang hidupnya masih ingin naik terus, persiapkan dirimu. Dalam segala hal apa yang Tuhan telah taruh dalam hatimu. Next. Jadi struktur mapping yang kedua, tindakannya yang bukan dari Alkitab adalah kita mempersiapkan diri melalui 4 anak tangga ini. Ya. Next. Nah, kita masuk yang versi Alkitab, firman Tuhannya. Tuhan berkata, engkau akan dibawa tinggi, pergi ke bangsa-bangsa. Engkau akan sekolah mendapatkan edukasi yang lebih baik. Nah, kita praktekkan. Chelsea, silakan naik. Chelsea, silakan naik. Nah, lihat Bapak Ibu, bisa disorot? Bisa disorot? Bisa disorot ke arah Chelsea? Reaksinya apa? Chelsea silakan naik. Nah lihat ya Bapak Ibu, pelajari ya. Ini yang terjadi. Ketika Tuhan berkata, aku akan melakukan ini untukmu. Enggak Tuhan, enggak. Itu terlalu tinggi. Seperti Musa. Aku akan utus engkau untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Jangan aku, yang lain. Persis. Tadi belum kesorot. Enggak, jangan. Kalau dia tetap enggak mau, saya turun akan jemput dan tarik. Dan itu yang akan dilakukan Tuhan. Ini tanpa setting loh Bapak Ibu. Tanpa setting, ini original. Kenapa? Karena saya ingin Bapak Ibu mendapatkan ini yang kita alami sebenarnya. Dia enggak tahu apa yang akan dilakukan hari ini, dia enggak tahu. Ya, nah sekarang Chelsea, sini. Kenapa saya pilih dia Bapak Ibu? Karena anaknya betul, sesuai firman Tuhan nanti ada di endingnya. Tapi intinya adalah, saya juga lagi ingin ngajari dia. Karena saya ingin dia naik, enggak turun. Dan permasalahannya ketika Tuhan akan bawa dia naik, saya enggak bisa nemenin, istri enggak bisa nemenin. Dia akan berjalan sendiri. Seperti saya dulu juga berjalan sendiri. Karena faktor jauh. Nah, saya ingin dia benar-benar ngerti firman Tuhan pada hari ini, supaya mulai hari ini dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Dan, nah ini yang akan saya jelaskan. Sekarang tugasmu adalah naik tangga ini. Sampai paling atas berani enggak? Iya. Tanpa pegangan naik berdiri sini. Kalau jatuh enggak apa-apa tuh? Bapak Ibu, itu reaksi kita. Tuhan, tapi kan aku nanti tidak bisa piye Tuhan. Lihat, ini semua reaksi natural. Dan lihat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memberikan langsung gambaran endingnya. Kamu akan ke level ini. Enggak pernah. Kenapa? Karena semakin tinggi yang Tuhan perlihatkan, engkau langsung keder, takut. Makanya Tuhan hanya menunjukkan step by step. Satu langkah demi satu langkah. Karena begitu Tuhan buka 10 langkah, kamu kaget. Dan dia, no, too big. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar, saya enggak sanggup. Itu yang terjadi. Makanya
Tuhan akan selalu buka langkah demi langkah. Maka kalau engkau berdoa, Tuhan aku pengen tahu masa depanku nanti kayak apa 10-15 tahun. Tuhan gak akan kasih. Karena kamu malah takut. Gak siap. Nah sekarang kamu naik. Terus tanpa pegangan. Karena nanti kalau di dalam hidup itu kan gak ada pegangan. Takut gak? Iya. Sekarang ini sebenarnya saya pengen yang tangga lebih tinggi lagi, tapi ya saya takut kalau jatuh ya. Nah sekarang kan dia sendiri nih, pasti takut. Realita kita juga takut. Wah Tuhan kok tambah tinggi Tuhan, tambah tinggi. Beban tanggung jawab dikasih lebih banyak lagi. Nah sekarang kalau saya bilang, pegang tangan saya, enggak usah khawatir, naik. Nah, akan jauh lebih mudah ketika ada tangan yang membantumu. Iya. Kalau ininya sih. Ininya Pak, enggak tangannya Papa. Dah turun. Terima kasih. Bapak Ibu, ketika kita menjalani dan takut, jangan lupa kita punya sebuah tangan yang terulur dan mengatakan, jangan takut. Makanya kuncinya Bapak Ibu, ketika kita mau dibawa naik oleh Tuhan, itu kita pegangan tangannya Tuhan kenceng-kenceng. Itu. Saya selama dalam pelayanan, walaupun saya sudah biasa ngajar, ngomong orang banyak, tapi setiap kali maju ke mimbar, saya selalu bilang, Tuhan aku gak bisa apa-apa. Aku butuh Engkau. Tanpa Engkau tidak ada artinya saya. Nah jadi kita harus pegangan terus sama Tuhan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah nanti saya akan buka. Ketika kita naik semakin tinggi, ketika Tuhan bilang pegang tanganku, maka kita dengan yakin kita pegang. Kenapa? Seperti Chelsea tadi. Kalau yang berdiri di samping sini, umpama ini tangganya lebih tinggi, biar dia lebih takut. Kalau yang berdiri di sini dia nggak kenal, dia berani nggak? Nggak berani. Tapi karena saya ada di sampingnya dan mengulurkan tangannya, dia akan berani jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena saya ayahnya. Nah ini kuncinya. Next. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan begini. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan iman Kristus. Ya. Next. Mappingnya saya taruh di iman. Jadi begini Bapak Ibu. Kita sudah melakukan tindakan, mempersiapkan diri dan segala macam ya dengan tindakan iman 4 tangga tadi. Lalu di dalam imannya kita mau mempraktekkan supaya gimana kita punya iman. Betul kan? Kan pertanyaannya kita tuh punya iman untuk nangkep janji Tuhan enggak? Gitu. Bisa enggak kita percaya sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita harapkan, tapi engkau percaya? Nah, firman Tuhan mengatakan, ya tadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kuncinya di situ, berasal dari pendengaran akan firman Tuhan. Next. Sebelum yang video, jangan video. Ada enggak? Kok beda? Oke. Jadi begini Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang saya tanya, berapa banyak engkau mendengarkan firman Tuhan? Dengan cara apa kalau kita mendengarkan? Oke Pak, kita setel YouTube, kita setel radio, oke. Tapi lupa satu hal, yaitu apa? Engkau mendengarkan dari perkataan mulutmu sendiri tentang firman Tuhan. Itu yang lupa. Kita sering mendengar sebagai pasif, tapi kita nggak pernah mendengarkan sebagai seorang yang aktif memperkatakan. Itu permasalahannya. Nah, Joel Osteen, ya, seorang pendeta di Amerika yang terkenal, itu dia membuat buku namanya The Power of I Am.
Jadi kuasa dari perkataan aku. Nah, di dalam videonya nanti kita akan lihat dan langsung kita praktekkan ya. Itu dia memperkatakan aku. Semua yang sesuai dengan janji dan firman Tuhan. Bukan sebaliknya, kalau aduh mateng aku. Waduh, sial aku. Bukan, dibalik semua. Oke, silakan di play. I am blessed, prosperous, redeemed, forgiven, healthy, whole, talented, creative, confident, secure, disciplined, focused, prepared, qualified, motivated, valuable, free, determined, equipped, empowered, anointed, accepted, and approved. Not average, not mediocre. I am a child of the Most High God. I will become all I was created to be in Jesus' name. Di play tapi di pause. Nah, Bapak Ibu. I am blessed. Stop. Ya. Nah, kita tiap hari, setiap saat, mungkin sehari lebih dari satu kali, kita harus memperkatakan seperti ini Bapak Ibu. Aku diberkati, aku sejahtera, aku sudah ditebus, aku sudah diampuni, aku diberi kesehatan, aku utuh, aku berbakat, aku kreatif, aku dimampukan, aku aman, aku disiplin, aku fokus, aku dipersiapkan, aku punya kualifikasi, aku termotivasi, aku bernilai, aku dibebaskan, aku dipilih, aku diperlengkapi, aku diberi kuasa, aku diurapi, aku diterima dan diakui. Dan aku bukan rata-rata, aku tidak biasa-biasa saja. Itu harus kita katakan terus menerus sampai di dalam rohmu meledak. Boom. Bahwa sampai engkau percaya dan mulutmu mengaku bahwa aku diberkati. Aku sudah ditebus. Aku dipulihkan. Sampai ke level itu iman, boom. Karena Roh Kudus berasal dari kata dunamos, artinya ledakan. Dan begitu sampai di mulutmu keluar dan hatimu percaya 100%, aku diberkati. Boom, jadi. Dan itu sudah pernah saya alami ketika saya menerima surat rumah mau dilelang, hanya waktu 3 hari suruh melunasi sekian ratus juta. Dan saya lakukan itu, perkatakan berkali-kali, surat ini batal, surat ini batal, surat ini batal, di dalam nama Yesus surat batal. Sampai ke 15, boom, makanya saya mengerti, iman sebiji sesawi memindahkan gunung. Karena apa? Diperkatakan terus sampai jiwamu, boom, jadi satu. Antara hati dan pikiranmu percaya dan mulutmu mengaku, jadi. Nah, nanti kita akan praktekkan Bapak Ibu. Tapi saya mau tunjukkan begini. Kuncinya adalah di bawah. Kuncinya adalah di bawah. Aku adalah anak dari Allah yang maha tinggi. Ini adalah deklarasi dan proklamasimu di hadapan Allah terhadap imanmu. Bahwa engkau adalah anak dari Allah yang maha tinggi. Apakah engkau mengakui itu? Kuncinya di situ. Engkau harus percaya dan mengaku bahwa engkau adalah anak dari Allah yang maha tinggi. Caranya gimana? Makanya Tuhan Yesus datang dan mengatakan apa? Barang siapa percaya dalam hatinya dan mengaku loh. Aku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka hidupnya akan dirubah. Dirubah dalam arti apa? Detik itu juga kamu diperanakkan. Dan ketika engkau anak, engkau bisa klaim, aku adalah anak dari Allah yang maha tinggi, aku diberkati, aku sejahtera, aku diampuni, aku ditebus. Hanya dengan legalitas itu. Hanya dengan legalitas itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Makanya berapa banyak
anak Tuhan yang mungkin dari kecil sudah jadi Kristen, sampai besar sudah pelayanan. Tapi apakah pernah di dalam hidupmu sekali saja engkau memproklamasikan, mendeklarasikan bahwa aku percaya Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku? Mungkin tidak ada orang lain di sekitarmu, tapi langit mendengar dan malaikat mendengar. Detik itu engkau proklamasikan, engkau adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Dan ketika engkau adalah anak Allah yang Maha Tinggi, engkau berhak semua janji firman Tuhan. Berhak. Pemusik silakan naik. Bapak Ibu, saya undang untuk mengatakan perkataan ini sampai selesai, ya. Jika engkau Bapak Ibu mau mengganti atau menambahi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, silahkan. Bisa dipahami? Tapi perkatakan kita akan ulangi sampai pecah di dalam roh. Oke? Mari kita katakan pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Aku diberkati, aku sejahtera, aku sudah ditebus, aku diampuni, aku diberi kesehatan, aku utuh, aku berbakat, aku kreatif, aku dimampukan, aku aman, aku disiplin, aku fokus, aku dipersiapkan, aku punya kualifikasi, aku termotivasi, aku bernilai, aku dibebaskan, aku dipilih, aku diperlengkapi, aku diberi kuasa, aku diurapi, aku diterima dan diakui, bukan rata-rata, aku tidak biasa-biasa saja. Aku adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Aku akan menjadi apapun yang Tuhan inginkan dari sejak aku dilahirkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita berkatakan lagi dengan lebih cepat. 1, 2, 3. Aku diberkati, aku sejahtera, aku ditebus, aku diampuni, aku diberi kesehatan, aku utuh, aku berbakat, aku kreatif, aku dimampukan, aku aman, aku disiplin, aku fokus, aku dipersiapkan, aku punya kualifikasi, aku termotivasi, aku bernilai, aku dibebaskan, aku dipilih, aku diperlengkapi, aku diberi kuasa, aku diurapi, aku diterima dan diakui, bukan rata-rata. Aku tidak biasa-biasa saja. Aku adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Aku akan menjadi apapun yang Tuhan inginkan dari sejak aku dilahirkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan Revo, kita nyanyikan lagu ini. Karena engkau adalah anak yang Maha Tinggi, maka engkau memanggil Tuhan. Bukan lagi Tuhan, 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 tetapi engkau memanggil Tuhan sebagai Bapamu di surga. Maka kita menyanyikan lagu ini. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Barang siapa yang selama hidupnya belum pernah mengaku dari hatimu dan dari mulutmu, engkau percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus
adalah juru selamat. Tuhan dan juru selamat. Engkau boleh selama ini mengikuti ayahmu rajin, ibumu rajin ke gereja. Sekian lama engkau memiliki KTP Kristen, tapi belum pernah engkau mengakui dan memproklamasikan di hadapan Allah bahwa engkau mengakui Dia. Bahkan sekian lama engkau telah melayani Tuhan, tapi belum pernah engkau mengakuinya. Maka Bapak Ibu, saat ini saya undang untuk mengikuti perkataan saya yang belum pernah. Mari kita katakan, Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Aku undang Engkau masuk dalam hidupku. Pegang tanganku ya Tuhan. Jadikanlah aku anak-Mu. Biarlah mulai hari ini namaku tercatat di kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengaku. Mari kita nyanyikan lagu ini dan memanggil nama Bapa, Abba Father. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan para malaikat di surga menjadi saksi pada hari ini setiap pengakuan iman dan setiap perkataan yang keluar dari mulut anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, ataupun secara online, mereka adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah mulai hari ini Tuhan, mereka adalah anak-Mu, dan Engkau yang akan menjaga mereka, dan Engkau yang akan memenuhi segala kebutuhanmu sesuai dengan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kebenaran Allah dan kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah terjadi di dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Gembala dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Imi Iskandar, ST, MBA, dan MTH. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah G2CC selanjutnya. Hari ini nggak ada yang baru. Info gereja sepekan, nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel YouTube Bapak Pendeta Sony Saluhu. Firman online hari Rabu tanggal 24 Januari pukul 7 WIB melalui Zoom dan YouTube bersama Abuna Sony Saluhu. Breakthrough Prayer hari Jumat tanggal 26 Januari pukul 5 sore. Ibadah Youth hari Sabtu tanggal 27 Januari jam 16.30. Ibadah sekolah minggu tanggal 28 Januari pukul 7 di halaman gereja G2CC. Hari Minggu tanggal 4 Februari, ibadah pagi pukul 7 WIB bersama Abu Nasoni Saluhu disertai dengan perjamuan kudus. Dan mulai Februari kita ada ibadah sore pukul 5 sore bersama Abu Nasoni Saluhu disertai juga dengan perjamuan kudus. Untuk Bapak Ibu yang tidak bisa hadir pagi hari, bisa datang di sore hari dengan ibadah offline. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan
kepada jemaat dan yang merayakan minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara ataupun anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari anak-anak silakan maju. Mundur satu langkah. Mundur satu langkah. Mundur satu langkah. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita untuk memberkati anak-anak kita ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa anak-anak ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sejak kecil telah dipersiapkan untuk menjadi pahlawan-pahlawan di masa mendatang. Berkatilah mereka ya Tuhan. Mereka memiliki roh dan jiwa pemberani. Mereka memiliki kekuatan daripada Allah sendiri. Untuk mereka mengarungi hidup mereka, mereka diberkati. Mereka tidak takut untuk segala permasalahan yang ada. Segala pergumulan mereka. Dan mereka menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Turun ding. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita mengangkat tangan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang telah kami selenggarakan melalui ibadah kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Dan firman-Mu telah dibagikan. Dan firman-Mu akan membawa kemerdekaan bagi setiap orang yang mendengarnya. Diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Dan diberkatilah Engkau pada waktu masuk. Engkau kepala bukan ekor, Engkau naik dan tidak turun. Diberkatilah setiap persembahan-Mu dan perpuluhan-Mu dan buah sulung-Mu. Menjadi berkali-kali lipat demi kemuliaan kerajaan Allah. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Yang percaya berkata, amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati.
Silakan bersaat teduh Bapak Ibu.